Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ayo saudara wa sayyidat, marilah kita awali ta'lim kita bersama di petang hari ini bersama-sama dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo saudara wa sayyidat, Bapak Ibu muliakan. Hari ini kita akan mengenal bersama tentang masdar marrah. Masdar marrah. Apa itu masdar marrah dan bagaimana pemanfaatan penggunaannya? Marilah kita lihat bersama, yaitu halaman 31. 32 ya Ustaz. 32 ya. Ayat 66 ya. Baik, Bapak Ibu muliakan, ada namanya masdar marrah. Apa itu masdar marrah? Mari kita lihat di halaman 32 bagi apa nomor 65. Ya. Apa wazan masdar marrah? Masdar. Oh, ini maaf. Kalau gitu kita ulang dari halaman ini ya. 31 karena ada yang belum kelihatannya itu. Masdar simai. Iya, Ustaz. Iya, 61. Asal simai dulu, Pak Ustaz. Benar, boleh. Pak Syamsul Qamar, boleh Pak dibacakan pada kita bagian 61 ya Pak. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan masdar simai? Bentuk atau pola masdar yang tidak mengikuti pola kaidah-kaidah bukunya. Pola ini perlu dihafal. Iya, jadi gini, ini ada contoh-contohnya nih. Kita contohnya bagaimana masdar simai. Baik, nomor 62 terus Pak, monggo. Ya, di mana ditemukan masdar simai? Bentuk masdar simai dijumpai pada fiil-fiil mujarrad tulasti, dalam kurung fiil-fiil yang aslinya terdiri dari 3 huruf yang belum mendapatkan tambahan. Contoh nomor 1, fiilnya kataba, masdarnya kitabah. Terus Dakhola, masdarnya dukhul. 3 sa'la, masdarnya sa'ala, masdarnya su'al. Su'alun. Terus Su'alun. Kemudian 63, apa yang dimaksud dengan masdar nau'ul? masdar nau. Nau'ul. Masdar nau. Nau'ul. Masdar nau'. Iya, masdar nau. Masdar yang digunakan untuk menjelaskan jenis perbuatan dan sifatnya. 64. Bagaimana dibentuk masdar nau? Masdar ini dibentuk dari fiil sulasi mujarrad, yaitu dari fiil-fiil yang 3 huruf. 65. Apa wazan masdar nau? Nah, ini udah lain lagi nih. Wazan masdar nau. Masdarnya adalah fi'lah. Contohnya fi'il madinya waqafa, masdar naunya wiqfa. Fi'il madinya asya, masdar naunya isya. Fi'il madinya mata, masdar naunya mitat. Baik, cukup. Makasih Pak Samsul. Kita ulang sedikit Bapak Ibu. Jadi di dalam bahasan ini kita akan mengenal macam-macam masdar.
yang istilah-istilah dalam masdar supaya kita kalau mendengar kata itu ada pemahaman yang hadir langsung dalam benak kita. Oh, itu masdar apa maksudnya? Dalam bacaan yang tadi dibacakan oleh Pak Syamsul Qamar itu apa yang dimaksudkan masdar simai? Masdar simai, kata simai ambil dari kata-kata sami'a, artinya mendengar. Artinya mendengar. Jadi masdar simai kira-kira adalah masdar yang didapat tidak berdasarkan pola tapi berdasarkan pendengaran kita. Mengapa? Karena bentuknya berbeda-beda. Gitu ya. Nah, karena bentuknya berbeda-beda itulah masdar itu mesti kita hafal, mesti kita ingat karena tidak mengikuti pola. Berbeda dengan yang kemarin, yang mazid. Kalau fiil masdar dari fiil mazid yang bertambahan, baik pertambahan 1, pertambahan 2, pertambahan 3, masdarnya relatif mengikuti polanya, gitu ya. Kalau mengikuti pola namanya masdarnya qiyasi. Kalau yang tidak mengikuti pola namanya masdar simai. Baik. Nah, lalu kita baca tadi ada masdar nawa. Ya, masdar menunjukkan jenis. Jenisnya apa? Contohnya misalkan kita berdoa, salah satu doa kita adalah Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu 'ishatan haniyah. Artinya adalah, ya Allah, kami bermohon kepadamu hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera. Nah, hidup yang sejahtera. Jadi kalau untuk menyebutkan jenis kehidupan yang menggunakan jenis itu aisyah. Kalau aisyah itu hidup. Tapi kalau kehidupan bilang aisyah. Mati itu mait. Tapi kalau kematian yang bagaimana gitu, maka nyebutnya mitah. Wazannya fi'lah. Wazannya fi'lah. Ya. Jadi masdar yang wazannya fi'lah namanya masdar nawa. Ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan jenis apa atau sifatnya bagaimana, kehidupannya bagaimana, kematiannya bagaimana, gitu ya. Baik, ini namanya masdar nawa. Ya, kalau kita mendengar kata wazannya, polanya fi'lah, berarti namanya masdar nawa. Selanjutnya kita akan masuki ada masdar yang dibentuk untuk menyebutkan berapa kali perbuatan itu dilakukan. Berapa kali terulang perbuatan itu. Maka itu namanya yang akan kita baca sekarang namanya masdar marroh. Dengan Ibu Erlina, tafadhali Ibu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan masdar marroh? Masdar marroh adalah masdar untuk menunjukkan jumlah berapa kali perbuatan itu dilakukan. Betul. Terus 67. Apa wazan masdar marroh? Wazannya adalah fa'lah. Untuk fiil sulasi 3 huruf. Contohnya fiil madi jalasa. Masdar marrohnya jalsah. betul. Jalsatain. Jalasat. Waqafa. Waqfatain. Waqafat. Iya. Fataha. Fathah. Fathatain. Fatahat. Iya, fatahat. Baik, sebentar saya beri ya.
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan, masdar bentuk yang disebut masdar marroh adalah masdar yang digunakan untuk menunjukkan berapa kali perbuatan itu dilakukan. Ya. Contohnya jalasa itu duduk. Tapi kalau duduknya sekali, jalsah wahidah. Ya. Kalau julus itu duduknya. Tapi kalau menunjukkan 2 kali duduk, maka nyebutnya bukan julusain, tapi jalsatain. Ya, jalsatain. Ya. Kalau misalkan di setiap 1 rakaat, Bapak Ibu, sujud kita berapa kali? 1 kali rakaat, sujud kita berapa kali? 2 kali. 2 kali. Kan 2 kali sujud namanya ya. Maka nyebutnya sajdatain. Sujudnya sujud. Itu sujud. Belum menunjukkan berapa kali sujud. Tapi kalau ingin menunjukkan 2 kali sujud, maka wazannya, polanya fa'lah. Fa'lah. Sajdah. 2 kali sujud. Sajdatain. Banyak sujud, sajadat. Sajadatun. Baik. Salat kita kalau maghrib berapa rakaat? 3. 3. Kalau isya? 4. 4. Kalau witir? 3. 3. Baik ya. 31 1 rakaat namanya rakaatun. rakaatan. Fa'latun. Rakaatun. 2 kali rakaat? Rokaatain. Rokaatain. Rakaatain. 3 kali rokaat? Salah. Rokaatun. Rokaat. Makanya kalau kita bacakan Bukan salah Salli satu kata. fardal isya arba' rokaat. Rokaatin. Kalau 2 rokaat, Kata ini. seandainya Bapak Ibu sholat witirnya 1 rokaat, Rokaatan. rokaatun. Oh, Wahidatun atau rokaatan kalau nasab ya, sholli surat al-witir rokaatan. Berarti 1 rokaat. Kalau rokaatain 2 2 rokaat, nggak perlu kata-kata isnatain, udah menunjukkan 2. Ya Bapak Ibu ya. Sekarang zahbatun, zahaba masdarnya zahabun. Kalau masdar marohnya fa'latun, zahbatun. Sehari 2 kali pergi. Zahbaten. Sehari 3 kali pergi. Zahabat. Zahabat. Betul tuh. Gitu ya. Mau. Begitu caranya itu. Iya. Ya. Ustadz, fa fi'ilnya itu bisa kasroh, bisa sukun ya Ustadz? Maksudnya bagaimana? Ada yang jalasa, berarti kan fa fi'ilnya ada harokat. Jal satun. Kalau untuk satunya jal satun. Enggak, ini yang lebih dari 2 Ustadz. Kalau lebih dari 2, ya jalasat. Itu yang salah, yang ada sukunya salah. Harusnya itu fathah semua tuh. Berarti waqafat ya. Waqafat, fatahat. Nah, itu bukan fathatun Bapak Ibu. Mohon diperbaiki, sukunnya diganti fathah ya. Fatahat, waqafat. Fathah ini ya. Iya. Bukan fathah ini. Fathah Kalau itu ini. fathah ini betul, yang jamak, yang paling kanan. Oh ya, fatahat. Iya, itu mesti bunyinya fatahat, terus kemudian waqafat, jalasat. Oh, berisik di sini ya. 1 kali penglihatan. Bahasa Arabnya apa tuh? Sekali melihat.
Nadratun. Dua kali melihat. Nazrotaini. Nadrotain. Banyak kali melihat. Nazarot. Nazarot. Nadharatun. Tuh gitu tuh. Sekali menulis. Kalau Oh, kataba berarti katbatun. katsbatun. Katbatun. Dua kali menulis. Katbataini. Katsbatain. Banyak kali menulis. Katabat. Katabat. Ya. Satu lembar. Lembar apa Ustaz? Bahasa Arab. Mengebet itu sofaha. Jadi kalau satu kali kebetan, Sofhatun ya. sofhatun. Dua kali kebetan, Sofhataini. sofhaten. Banyak kali kebetan, Sofahat. 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 Itu ketemu semua tuh jadi gitu ya. Sekali make, labsatun. Dua kali make, Labsataini. labsatain. Banyak pakai, Labasa. labasat. Sekali makan. Sekali makan, Akla. aklatun. Oh benar. iya. Aklatun. Dua kali makan, Aklataini. aklaten. Banyak makan, Akalat. akalat. Banyak makan. Itu dia. Itu kalau makan itu. Kalau makan besar, wajibatun. 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 Dua kali makan, Wajibatai. Wajibataini. wajibaten. Tiga kali makan, Wajabat. Wajibat. wajabat. Tuh begitu tuh Bapak Ibu tuh. Sekali minum, Syarbatun. syarbatun. Dua kali minum, Syarbatain. Syarbatai. syarbaten. Banyak kali minum, Syarbat. Sarobat. syarabat. Kayaknya bisa semuanya. Begitu. Sekali main, La'bah. la'batun. Dua kali main, Bataini. la'baten. Banyak kali main. La'abat. Sabat. Udah lancar semua sih, senang juga nih. Iya kan? Gitu. Aduh, alhamdulillah. Itu namanya masdar marrah Bapak Ibu. Jadi kenapa kita bilang usolli fardhu maghrib 3 rakaat? Rakaatnya 3. 3 rakaat. Gitu ya. Ya, kalau satu kali bahagia farhatun, dua kali farhatan, banyak kali farohat, gitu tuh. Ada ditanyakan sampai situ, Ibu? Ada nggak? Ya baiklah. Kalau belum ada nanti kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang di halaman 33 sebelah kanan. Untuk fi'il yang mazid, maka ditambah tak marbutoh dari masdar aslinya, Bapak Ibu. Untuk lebih ya, lebih dari 3 huruf. Coba nih, Ibu Rima baca, coba Bu Rima baca nih. Untuk fi'il yang mazid, maka ditambahkan tak marbutoh dari masdar aslinya. Contoh, masdar asli ikroman. Maka masdar marohnya ikromatan. Artinya satu kali penghormatan. Tafrihan. Masdar marohnya tafrihatan. Satu kali penggembiraan. Tadahrujan. Tadahrujan. Masdar marohnya tadahrujatan. Satu kali pengelinciran. Intilaqan. Masdar marohnya intilaqatan. Satu kali keberangkatan. Betul. Tambahan juga Ustadz, tambahan jika asli masdar yang sudah ada ta marbutoh, maka perlu ditambahkan bilangan untuk membedakan dengan masdar untuk penegas atau takkid. Contohnya rahimtuhu rahmatan wahidatan. Saya menyayanginya satu kali. Sekali terus, sekali lagi. Nomor 68, apa yang dimaksud dengan masdar mini?
Masdar mimi adalah masdar yang diawali dengan mim. Contohnya, masdar biasanya ilmun, masdar miminya ma'lamun. Intilaqun, muntalaq, inqilabun, munqalab. Baik, makasih. Tadi yang dimaksud masdar marroh, bagaimana jika masdarnya itu ternyata dari fiil yang mazid. Kalau tadi kan fiil yang 3 huruf. Iya. Gitu ya. Jadi kalau fiil marrut, khoroja, yakhruju, masdarnya fa'latan, khorjatan. Kalau masdarnya kan khuruj. Kalau masdar marrohnya khorjatan. Nah, itu kalau 3 huruf. Kalau dia lebih dari 3 huruf, itu polanya bukan fa'latan, tapi polanya tambahkan ta marbutoh pada masdar yang sudah ada. Contoh, anzala. Bapak Ibu, anzala. Mudhari'nya apa? Ayo kita lihat nih ya. Sama-sama di dalam tasrif ya, kita lihat ya. Coba masih ingat nggak Bapak Ibu sambil kita berlatih ini nih. Yang zilu. Benar. Oke. Masdar marrah dari fi'il mazid. Sudah tampakkan di layar Bapak Ibu semua? Belum. Belum. Masa iya? Di sini udah ditampilkan. Ya, udah. Tadi kenapa ya belum ya? Silakan. Ini yang biru-biru ini nih, ini yang dicari nih Bapak Ibu. Ya, 3 fiil saja, dilengkapi seperti di atasnya. Silahkan. Untuk yang amila, A-nya panjang berarti Ustadz ya? Yang mana Bu? Amila, A-nya panjang harusnya. Wah iya ini kan belum ditambah hurufnya ini Maya. Itu aslinya. Bu Rima udah? Udah, Ustadz. Udah. Oke, Bu Rima coba. Ya, Ustadz. Waduh, ini harus dimatikan dulu ini ya. Coba. Kelihatan nggak nih? Bapak Ibu, boleh dimatikan dulu ininya? Belum ya, belum selesai ya Bapak Ibu ya? Screen-nya harus tunjuk. Coba Bu Rima. Harus kelihatan nggak? Mana ya kacamatanya? Kurang ke kiri dikit. Iya. Oh, pensilnya tipis benar sih. Kan kelihatan ya. Oh, itu yang ini. Yang terakhir. Harusnya bukan amila, tapi amala. Ya. Tulisannya amal atau amila? Amila, harusnya amala ya? Iya, harusnya ngikutin polanya. Baik, saya tampilkan lagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu diulang. Bu Nana udah ya? Iya, sahih. Benar. Alhamdulillah. Silakan, siapa lagi Bapak Ibu? Bu Rima mau coba lagi? Tampilkan lagi. Minta tolong Pak Itu di situ. wahidatan atau wahidatun Ustaz?
Ustaz, Wahidatan. Kalau Wahidatan, muamalatun wahidatun. Ustaz, Kalau screen itu muamalatan wahidatun. Oh, saya Gimana cuma Pak? Pak saya Nurmasa? tolong screen saya latihan tadi baru baru ngerjain nomor Oh, 2 yang saya. tadinya. Oh, maaf. Saya ulang lagi ya, screen-nya. Ya, silakan. Screen Ini ya Pak, maksudnya. ya, ya. Baik, silakan. Pak. Nomor sahala malah coba Ustadz, saya Ustadz. malah. Baik. Mana Bun? Malah. Bu Faiza ya? Maaf. Ya Ustadz. Baik. Sementara di Maaf. kecil bener ininya Bun ya, sebentar ya. Pakai pensil Ustadz. Wah. Yang pakai Belum pulpen pede, tadi belum kelihatan. pede. Bener Belum pede. enggaknya? Iya. Wahidatun. Coba nih. Mana Bun, lihat sini. Malah. Iya, Pak Ibun. Nah, jadi Bapak Ibu menyebutnya muamalatun wahidatun. Iya. Kalau muamalatan wahidatan gitu ya. Silakan. Yang lain, Bapak Ibu, ada yang mau menampilkan? Malatan. Ustadz boleh lihat pola yang lain tadi ketinggalan Ustadz. Oh Belum gitu, dicatat. baik. Nanti saya tekan dulu Bun ya. Nih, pola yang lain ke bawah ya, ininya Bun ya. Iya Ustadz. Iya, nanti mau latihan ke situ, ini dulu. Nanti mau latihan ke situ. Ini dulu nih. Baik, cukup ya. Coba kita tulis ya, Bapak ya. Nah, akbala jadinya gimana nih? Yuk, Bilu. bilu. Terusnya, Iqbal. Iqbalun. balun. Iqbalatan. Iqbalatun. Kalau tantan, betul. Oh iya. Kalau tantan, kalau turun. Nggak apa-apa sih. Iqbalatan atau iqbalatun. Karena di atasnya an, berarti an aja ikut ya. Yusahilu. Yusahilu. Tasilun. Iya, tas kok tus pula. Tasilun. Berarti Hilatan. hilatun. Silatan. Amala yu'amilu muamalatan. Karena sudah ada tak marutanya, berarti Bapak Ibu dikasih wahidatan. Muamalatan. Wahidatan. Kalau nyebutnya muamalatun berarti wahidatun ya. Nah, yang bawah ini untuk di rumah. Nih, nanti kita buat dulu itunya nih, soalnya Bu, nanti di rumah ya. Berarti 3 dulu yang nggak muat ini ya, Bu. Kolomnya nggak muat. 3 dulu ya, tapi dikerjakan di rumah aja, Bapak Ibu. Istama'a. Ada tasoddaqah, ada istama'a, ada ta'arofa. Maksud. Baik. Itu untuk di rumah udah cukup? Cukup, kita lanjutkan untuk yang tapi tanggung 2 lagi ya, Bapak, yang saya tulis lagi nih. Tanggung nih. Nanti sudah. Terakhir istajaba.
Tuh, Bapak Ibu. Silakan. Istajabah. Beda nggak ya ini Ustadz? Iya. Istajabah. Istajabah kan ada matinya kan? Wazannya sama istaf'ala Istafala sama itu. sama ya. Sama. Cuma fiilnya fiil ajwaf namanya. Iya. Ada alif. Ajwaf. Intaqala. Intaqala. Baik. Nanti di rumah Bapak Ibu, ini pertemuan akan datang. Terakhir Ya. terakhir apa? Istajabah. Istajabah. Wazannya istaf'ala. Tambahannya ista, aslinya jaba. Ajaba yujib. Baik. Nanti kita ini save. Ini Ada huruf ilat ya bagus. iya ada huruf illah gitu ya. Memang huruf ilat huruf 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 sakit. huruf sakit ya, bukan huruf ilat kata orang Jawa ilat. Takut saya tuh Ustaz. Karena harus cari kiat-kiatnya juga. Benar, Pak, betul. Nanti saya kirimkan ini ke melalui berian ya, Bapak Ibu ya. Iya. Tolongnya. Baik. Kita cukupkan. Alhamdulillah Bapak yang muliakan tentang apa namanya tadi masdar marrah, ada masdar nau', ada masdar qiyasi dan ada masdar marrah. Marrah. Iya. Masdar marrah masdar yang digunakan untuk menunjukkan Pengulangan. berapa kali perbuatan Berapa itu kali? dilakukan, pengulangan berapa kali. Gitu ya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang muliakan kita akan tarjamah. Kita akan tarjamah pada surah Al-Isra ya, surah Al-Isra terakhir. Baik. Bu Nana ayat 56 sekarang Ustadz, halaman 16. Halaman 16. Baik, halaman 16 Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke terjemahan sampai 56 sampai 58, nanti kalau waktunya ada kita lanjutkan sampai ayat 60 ya. Insya Allah. Baik. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan tulisan? Oke, saya Ustadz. Masya Allah. Barakallah. Oke. Naik lagi atas Bu. Naik ke atas. Alhamdulillah. Iya. 58. Selanjutnya Bapak Ibu. Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Bu Yanti. Ke kiri Bun. Kirinya Bu. Terus kiri lagi. Ke kiri. Itu kanan. Ya kiri. Nah, naik ke atas. Terus lagi. Udah ada terjemahan nih Bu. Iya, udah lengkap udah terjemahannya. Lengkap mantul. Lengkap ya Bu. Masya Allah. Baik Bu Cici. Ya, udah Pak. Cukup Ibu ya. Alhamdulillah. Bu Cici naik ke atas. 56 terus naik 58. Baik, alhamdulillah. Pak Mul, sudah Pak? Baik, Pak Mul. Udah Pak Mul udah lengkap nih terjemahannya luar biasa. Oh, mantap. Naik lagi. Alhamdulillah 58. Baik. Selanjutnya dengan Bu Erlin. Nah, Bu Erlin monggo Bun. Ditampakkan Bun. Baik, naik lagi ke atas Bun.
Ke atas, terus ke atas, ke atas, ke atas. Alhamdulillah. Bu Faiza. Bu Faiza. Oke, naik lagi, Bun. Udah, ya ke atas lagi, terus. 57, 58. Sahih, Bun Elti. Selanjutnya. Kedekatan, Bun. Agak jauh lagi. Oh, tambah dekat. Nah, gitu. Naik ke atas. Mahdzura. Mahdzura itu zal ada titiknya, Bun ya. Mahdzura ada titiknya. Ada titiknya, Bun ya? Ayat 57. Terakhir, ayat 57 terakhir. Akhir kayak ayat 57. Mahdzura. Jangan sampai lupa titiknya. Selanjutnya tafadhal. Pak Nur Mansya, tafadhal Pak Nur Mansya. Ini masih kosong. Iya, masih halus, masih bening. Enggak ada terjemahannya, naik lagi ke atas. Belum ada. Iya, belum ada harokatnya, nggak apa-apa, naik ke atas. Iya, 58. Udah ada harokat nih, Ustaz. Udah ada, Iya, cuman belum ada sudah, artinya. maksud saya terjemahannya ya. Terjemahannya Belum jenggot ulah. Belum, nggak apa-apa. Baik. Siapa yang belum? Bu Yanti sudah, Bu Rima? Udah ya. Pak Samsul, tafadhal. Dibaca. Baik, ayat 56 dibaca. 56 ya. Ya, soalnya saya baru sampai 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulid'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamliku Kashfaddur. wala tahwilan. Katakanlah, ulladzi, panggillah orang-orang yang za'amtum, kalian sangka, min dunihi, dari selain dia, fala yamlikuna, maka tidak mereka tidak kuasa. Mereka tidak kuasa kasfan, menghilangkan bahaya ankum wala tahwila, dan kalian wala tahwilan, dan tidak mampu memudahkan. Baik. Bapak yang muliakan, ayat 56 ada sabab nuzul dari ayat 56 itu, bahwa di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim setelah kitab Sahih As-Sahihaini itu, bahwa jin itu memberitahu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sikap manusia, ada perilaku manusia yang menyembah siapa? Menyembah manusia dan menyembah jin. Tapi kemudian jin itu dia masuk Islam. Maka kemudian dia memberitahukan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat, Qulid'ul ladzina za'amtum. Katakanlah, hai Muhammad, ya, ud'ul ladzina za'amtum min dunih. Kalian panggil siapa-siapa saja yang kalian sukai, kalian ingini, min dunih, selain daripada Allah. Fala yamlikuna kashfadurri. Mereka yang kamu panggil itu, baik setan, jin, atau sembahan-sembahan yang kamu sembah selain Allah itu, la yamlikuna, tidak mampu, tidak kuasa, kashfa, membuka, ya, menghilangkan ad-dur, bahaya yang telah Allah tetapkan kepada manusia, ankum, dari kalian. Jadi kalau Allah sudah tetapkan kepada kalian mudarat, bahaya, maka Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu, entah dia Tuhan manusia atau Tuhan jin atau Tuhan yang lainnya, maka tidak mampu mengubah, tidak mau menghilangkan bahaya yang telah ditetapkan atas kalian, bahkan tidak pula bisa mengubahnya, baik mengubah jenis daripada musibah itu
maupun mengubah waktunya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak memiliki kekuatan apa-apa, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk merubah, untuk menghilangkan, untuk menyingkap daripada azab yang ditetapkan oleh Allah. Itulah pesan daripada ayat 56. Selanjutnya ayat 57. Silakan. Tafadhal Sayyid Mulyanto. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata. Wasilah. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ayyuhum aqrabu wa yarzuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang mereka sembah. Mereka sendiri mencari Tuhannya sebagai sarana dan siapakah di antara mereka aqrabu yang lebih dekat, wayarzun, dan mereka mengharap rahmat Allah, wa yakhafuna, dan mereka takut azabah, siksa dari Allah. Jadi inna azaba, sesungguhnya siksa Tuhanmu, inna azaba rabbuka, sesungguhnya inna azaba rabbika, sesungguhnya siksa Tuhanmu karena mahduro, sangat ditakuti. Ya, mestinya paling ditakuti. Jadi ayat ini menyindir kepada orang-orang ketika ditanya. Jadi orang-orang, Bapak Ibu yang muliakan, ketika ditanya orang-orang musyrikin Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah, mereka pasti mengatakan bahwa yang menciptakannya itu adalah Allah. Hanya saja mereka menjadikan Tuhan-Tuhan lain, sembahan-sembahan lain di luar Allah untuk tujuan-tujuan mereka. Mereka mencari keselamatan dari Tuhan A, mereka mencari keberuntungan dari berhala B, mereka mencari berharap terhindarnya sesuatu musibah dari Tuhan C, dan seterusnya. Nah, mereka mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, hal tersebut tentu adalah salah dan keliru serta menyesatkan. Ya, mereka mengharapkan rahmat dari Allah, gitu kan? Tetapi cara mereka keliru. Mereka takut dari azab Allah, tapi cara mereka keliru. Gitu ya. Mestinya yang ditakuti itu adalah azab Allah yang hadir karena kesyirikan mereka, karena kesesatan mereka. Jadi tidak benar orang yang menjadikan berhala-berhala itu adalah wasilah, adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itulah kesesatan mereka. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada kita bahwa kita menyembah Ka'bah, salah tentu saja. Karena Ka'bah bukan tujuan kita, Ka'bah bukanlah yang kita sembah. Ka'bah adalah Ka'bah itu hanyalah cara mempersatukan arah kita. Bukankah kalau seseorang di satu tempat dia tidak tahu arah kiblatnya kemana, dia bisa sholat ke arah mana saja. Karena sesungguhnya Allah SWT ada di mana dia menghadap ketika dia tidak mampu mengenal arah kiblatnya di mana. Tapi ketika seorang itu tahu arah kiblatnya di mana, maka diperintahkan oleh Allah apa? Fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkan wajahmu ke arah kiblat.
tapi bukan menyembah kiblatnya, menyembah Ka'bahnya. Yang kita sembah adalah Allah. Kiblat hanyalah arah di mana kita itu cara mempersatukan umat Islam. Jadi jangan keliru, Bapak Ibu muliakan, antara apa yang disembah, apa yang menjadi wasilah, sedangkan kiblat bukanlah bukanlah Tuhan sembahan kita. Kiblat hanyalah arah untuk mempersatukan umat Islam. Sekira itu ya. Ayat 58. Silakan. Selanjutnya dengan Ibu Erlinawati. Ya, Bun. Silakan, Bun, Bu Erlin. Ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qaryatihi illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati au mu'adzibuha azaban syadida. Kana dzalika fil kitabi masjura. Fil kitabi mastura. Baik, silakan Ibu. Allahul Azim. Dan tidak ada satu negeri pun yang penduduknya durhaka kepada Allah di masa lalu kecuali muhlikuha, Allah yang menghancurkan mereka qabla yaumil qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat. Au mu'adzibuha, tidak membinasakan, tapi boleh jadi Allah menimpakan azab kepada mereka dengan azab yang pedih. Ya, bagaimana penduduk Iram, bagaimana umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Hud, Nabi Saleh, dan banyak sekali kisah-kisah umat yang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah karena pembangkangan mereka. Lanjutkan ayat 59. Bu Yanti, tafadhali Bu Yanti. 59. Ibu, wa mana'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'anna an nursila bil ayatin illa an kadzdzaba biha. Illa an kadzdzaba bihal awwalun. Wa ataina samudan naqata mubsiratan fadollamu biha. Wa ma nursil bi ayati illa tahwifa. Wa ma mana ana, dan tidak ada yang menghalangi kami an nursila untuk mengirimkan kepadamu bi ayati, tanda-tanda kekuasaan kami, ila ang kadzdzaba biha, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu, awalun. Saya ini Pak setelahnya. Terus wa ma nursilu biha wa ataina samudan naqah, dan kami hadirkan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum Samud berupa apa? Naqah, unta betina, ya, mubsiratan, ya, yang dapat dilihat jelas oleh mata mereka. Fadzalamu biha, tetapi mereka justru menzalimi unta atau tanda-tanda kekuasaan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh itu. Wa ma nursilu il ayati illa takhwifa, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti mereka. Jadi pada nabi-nabi terdahulu, ibu-ibu Bapak yang muliakan, itu ada mukjizat hissi namanya, ya. Mukjizat hissi itu apa? Mukjizat hissi itu mukjizat yang real, fisik ada muncul.
Nabi Musa mukjizatnya tongkat. Ya. Ya, Nabi Saleh ada unta yang keluar dari batu. Nabi Sulaiman bisa menjinakkan jin dan sebagainya. Banyaklah nabi-nabi itu. Nabi Ibrahim selamat dari api dan sebagainya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Allah hadirkan mukjizat hissi, tapi Nabi Muhammad juga diberikan namanya mukjizat ma'nawi. Apa mukjizat ma'nawi? Mukjizat yang hadir tidak secara tidak hanya fisiknya saja, tetapi adalah kandungannya yang langgeng sampai akhirat. Perbedaan mukjizat hissi dengan mukjizat ma'nawi, kalau mukjizat hissi material sifatnya bendawi, itu hanya bisa dilihat oleh umat yang hadir di masa itu saja. Kalau umat yang hadir setelah itu, misalkan umatnya Nabi Musa, bisa melihat bagaimana tongkat menjadi ular, tongkat bisa membelah lautan. Itu hanya dilihat oleh umatnya Nabi Musa saja. Umatnya Nabi Isa nggak bisa melihat. Itu namanya hissi. Nabi Ibrahim selamat dari api yang menyaksikan saja waktu itu. Setelah itu nggak ada lagi. Tapi kalau mukjizat maknawi, dia tidak pernah habis sampai akhir masa. Apa? Al-Quran Al-Karim. Itulah bedanya. Nah, kata Allah mengingatkan kepada sebenarnya ayat ini juga meneguhkan Nabi SAW. Jadi kalau Nabi pada masa itu setiap dakwah itu dilecehkan, dihina gitu oleh para kaum Quraisy, kira-kira Allah SWT ingin meneguhkan hati Nabi, Nabi Allah, Nabiku, Rasulku. Ya, orang-orang yang bersikap seperti itu kepada nabinya itu bukan hanya orang-orangmu saja, orang Quraisy. Orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu juga sama. Akan kata Allah, wa ma nursilul mursalina illa an kadzabiha awalun. Tidaklah wa ma mana'na nursila bil ayat, tidaklah kami utus tanda-tanda atau tidak kami kirimkan kemujizatan illa an kadzabiha awalun, kecuali itu didustakan oleh orang-orang terdahulu. Jadi kalau Nabi itu didustakan oleh kaum Quraisy, nabi-nabi yang dulu juga sama. Bukan engkau saja, Muhammad. Kira-kira gitu. Jadi ayat ini ingin meneguhkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ejekan, cercaan, hinaan dari kaum Quraisy. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Baik, ayat terakhir, ayat 60. Bu Rima. Ayo. Silakan. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin-nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Dan ingatlah ketika Tuhanmu wahyukan kepada manusia, wa maja'alna itu apa ya? Sudah kami Kami jadikan. tidak menjadikan mimpi ya, yang telah kami perlihatkan, melainkan sebagai ujian. Fitnah itu ujian ya, Ustaz ya. Iya. Melainkan sebagai ujian bagi manusia, wasyajarah, dan pohon yang terkutuk. Yang dimaksud dalam Al-Quran yaitu pohon zakum. Wa nukhawwifuhum, dan kami menakut-nakuti mereka, fama yaziduhum, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah ketakutan, menambah ketakutannya semakin besar kedurhakaan mereka. Gitu. Baik. Ayat ini berbicara tentang, kalau kita lihat awalnya tadi ya, kalimat itu wa yaquluna laka inna rabbaka ahata bin-nas. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguhnya ya ilmu Allah itu meliputi seluruh manusia. Artinya tidak ada manusia yang terlepas dari pengetahuan Allah. Semuanya ada di dalam
pengetahuan Allah, ya. Dan tidaklah kami jadikan mimpi yang telah kami wahyukan perlihatkan kepadamu. Ulama mengatakan yang dimaksud ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Isra dan Mi'raj. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang aneh yang Rasulullah SAW dapati, temukan pada peristiwa Isra Mi'raj. Ya, apa tuh? Ketemu dengan nabi-nabi yang lama, ya. Diperlihatkan bagaimana ke Baitul Maqdis, beliau tuh hadir Baitul Maqdis, naik ke langit, gitu ya. Lalu diperlihatkan juga padanya tanda-tanda kalau kita lihat bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu, ya. Jadi semuanya itu sesungguhnya untuk meneguhkan, ya. Juga fitnatan linnas, juga menjadi cobaan ujian bagi manusia. Apa itu? Setelah Nabi pulang dari Isra Mi'raj, turun ke bumi, Nabi cerita, wah, nyalanya menertawakan. Justru di sini menguji hati orang-orang yang beriman. Benar nggak imannya? Jadi peristiwa yang dialami Nabi tentang Isra Mi'raj itu bagi orang yang beriman, teguh keimanannya bertambah mantap. Tapi bagi orang yang separuh-separuh, murtad lagi dia. Ya. Wasyajaratal mal'unata fil Quran. Ada yang mengatakan ini sebuah ungkapan saja. Pohon zakum, ya, pohon yang terkutuk itu pohon zakum itu. Maksudnya apa? Bahwa orang-orang yang kafir itu, ya, yang pohonnya itu kokoh di dalam kekufurannya, di dalam pohon zakum itu atau pohon yang durinya itu luar biasa kuatnya, kerasnya, ya. Sampai seperti laksana besi itu. Pohon itu ada katanya di daerah Arab itu ada. Begitulah pohon yang nanti ada di neraka. Syajaratuz zakum, yang sengsara, yang menyengsarakan, menyusahkan. Tapi begitulah kira-kira perumpamaan orang-orang kafir hatinya, yang teguh, yang kokoh di dalam kekufurannya. Gitu, ya. Maka ditutup ayatnya apa tuh? Fama yazidukum illa tughyanan kabira wa nukhawwifuhum ya, wa nukhawwifuhum, dan kami takuti mereka dengan adanya nanti siksa neraka, ada balasan di akhir kelak nanti. Tapi mereka tidak juga sadar dengan hal itu. Justru mereka bertambah apa? Tughyanan, bertambah durhaka. Ya. Tughyanan kabir, kedurhakaan, ya, yang besar. Jadi pembangkangan yang besar. Justru adanya Isra Mi'raj kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan surat Al-Isra kan peristiwa tentang Isra Mi'raj ini. Justru menjadikan orang bukan bertambah takut kepada Allah, bukan bertambah mantap, tapi justru apa? Justru menertawakan kejadian itu dan lebih menjadikan pembangkangannya kepada risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Bapak Ibu, pesan singkat dalam surah Al-Isra ayat 53 sampai dengan ayat 60. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan apa yang kita sampaikan kita pelajari pada pertemuan sore ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna shighara. Nasallallahu al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا علوما تنفعنا ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Baik, sama-sama. Syukron ya Jazakallah, Ustaz. Ustaz. Sehat selalu, Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah. Akila Bu Kinana. Ya, sama-sama, Bun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.